Ya, baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian untuk materi malam ini, yaitu audit evaluasi Pokja HIA P3DN yang dibawakan oleh Bapak Kurniawan Ilyas selaku narasumber kita malam ini, yaitu beliau merupakan auditor Inspektorat Kota Kendari dan advisor LKPP RI. Baik Pak, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ziza selaku moderator. Malam ini kita mengangkat topik yaitu audit evaluasi Pokja pemilihan terhadap hasil evaluasi akhir ya peningkatan produk dalam negeri itu sendiri. Jadi sesuai dengan amanat Presiden termasuk juga komitmen dari BPKP selaku APIP pembina dari auditor menekankan, memberikan arahan bahwa P3DN ini menjadi program prioritas untuk Indonesia dalam hal gerakan bangga terhadap produk dalam negeri. Tentu peran pengawas internal pemerintah ini sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan produk dalam negeri itu masuk dalam belanja ya, masuk dalam belanja APBD, APBN, pinjaman atau hibah ya. Jadi selama ini kita disajikan aplikasi ataupun semacam penjelasan ya yang belum memadai terhadap bagaimana memastikan bahwa barang atau jasa yang digunakan direncanakan, disiapkan, ditenderkan atau seleksi termasuk dilaksanakan menjadi serah terima juga apakah sudah memenuhi ya kandungan-kandungan produk dalam negeri gitu. Jadi yang menurut ketentuan disyaratkan 40% yaitu TKDN-nya 25% dan BNP bobot manfaat perusahaan yaitu 15%. Malam ini saya memetik satu pendekatan yaitu bagaimana kita melakukan audit atas evaluasi Pokja pemilihan terhadap hasil evaluasi P3DN. Nah, dasar hukum, perhitungan, audit, dan sanksi ya. Jadi saya glasariumnya saja peristilahan bahwa tingkat komponen dalam negeri ini ya atau produk dalam negeri ini adalah barang, jasa termasuk rancang bangun, perkayasaan yang dikerjakan perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan proses penggunaan bahan baku atau komponen seluruh atau sebagian dari dalam negeri. Jadi ini yang paling penting bahwa seluruh atau sebagian bahan baku atau komponen dalam negeri, tenaga kerja ya berinvestasi dan berproduksi. Jadi kurang lebih ada 4 komponen atau 4 unsur yang harus menjadi pegangan kita sebagai APIP ya. Apakah produk, barang dan jasa diproduksi atau dikerjakan di Indonesia
berinvestasi di Indonesia, tenaga kerjanya sebagian atau seluruh dari warga negara Indonesia, atau bahan baku dan komponen ya, dari dalam negeri. Jadi itu kunci untuk mengetahui apakah itu produk dalam negeri atau tidak. Nah, kita masuk di ada dua pendekatan ya, ada dua pendekatan yaitu menggunakan metode mengukur tingkat komponen dalam negeri yang sering dikenal oleh TKDN, ya indikator penggunaan komponen dalam negeri barang dan jasa atau gabungan, ya yang terdapat dalam inventarisasi barang dan jasa produk dalam negeri. Ya, bisa kita lihat dari sertifikat TKDN-nya, self assessment-nya, atau penyampaian dari pengguna jasa atau pengguna anggaran dalam hal menetapkan berapa komponen dalam negeri untuk setiap pekerjaan, setiap belanja daerah atau belanja negara. Di sisi lain juga memang ada bobot manfaat perusahaan dalam hal ini nilai penghargaan ya. Jadi usaha-usaha yang ada di luar negeri ya untuk menginvestasikan di Indonesia maka diberikan juga bobot ya kurang lebih 15% ya. Karena memberdayakan usaha kecil mikro sebagai mitra ya, termasuk menjaga lingkungan, memastikan manajemen mutu atau fasilitas pelayanan pernah jual. Untuk tingkat komponen dalam negeri ya, maka pendekatan yang dilakukan adalah memberikan preferensi harga, ya, preferensi harga apabila ketetapan yang spesifikasi harga ataupun dalam kegiatan belanja menerapkan TKDN ya TKDN lebih dari 25% untuk paket pekerjaan pengadaan barang ya sama juga pekerjaan konstruksi ya jadi sedangkan untuk pekerjaan konstruksi yang maksimal diberikan 7,5% atas penawaran usaha asing terendah ya. Jadi ini yang menjadi titik fokus ya apa itu berasal dari ketiga DN itu sendiri ya. Ini landasan hukumnya ya, landasan hukum yang tercetak ini ya sesuai keterangannya sudah tidak berlaku ya. Berlaku undang-undang yang menaungi ini sebenarnya Undang-Undang 11 ya tahun 2020, tapi itu tidak dicabut Undang-Undang 3 2014, namun diubah ya. Perpres juga, Perpres 12 tahun 2021 ya, mau bicara tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ini lapisan hukumnya ya, lapisan hukum terhadap P3DN itu sendiri ya. Pertama Undang-Undang 3 2015, Peraturan Pemerintah 29 2018, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 2 2014, ya. Peraturan Presiden 16 tahun 2018 telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 2021, Instruksi Presiden nomor 2 ya, nomor 2 tahun 2022 ya. Termasuk MOU BPKP tahun 2015 dengan Kemenperin ya tahun 2015 itu sendiri tentang peran pengawasan itu sendiri. Jadi ada 4 sektor atau leading sektor kementerian lembaga yang sangat berperan terhadap penerapan P3DN ini. Yaitu Kementerian Koperasi ya, dari Kementerian Koperasi UKM ini yang mendampingi, memfasilitasi penerbitan izin akses biaya kepada UMKM, memfasilitasi penerbitan sertifikat produk ya, mengembangkan dan mengelola katalog usaha kecil ya, mikro secara elektronik. Nah, BPKP dalam hal ini diamanatkan oleh Presiden melakukan pengawasan percepatan program P3DN dan belanja PDM produk usaha mikro ya dan koperasi. Mengkoordinasikan ya kepada API lembaga yang untuk membantu pengawasan. Nah, di LKPP itu sendiri
ya tadi memberikan akses data informasi tentang sirup. Jadi ketika kita melakukan penayangan sirup itu sistem informasi rencana pengadaan melalui elektronik, maka sudah ada fitur yang disiapkan bahwa fitur itu mendorong apakah belanja-belanja yang ada di sirup itu sendiri presentasi komponen dalam negerinya. Tendering, di tendering, advertising ini belanja seperti belanja di katalog di katalog atau PPMSE gitu. Serta e-kontrak e-kontrak. Jadi ini sangat sangat menunjang terhadap mendorong penggunaan dalam negeri memperbanyak PDN di katalog lokal maupun katalog nasional itu sendiri Yang kedua juga menambah layanan pendaftaran usaha di SPSE, di Sikap Ini di PPMSE ini di katalog di katalog belanja bela pengadaan di toko daring dan ini sudah berkembang ini. Namun belum terkendali atau terkontrol sehingga memang setiap stakeholder ataupun setiap kementerian lembaga meningkatkan belanjanya untuk penggunaan produk dalam negeri. Nah, saya di perencanaan pengadaan ini, penerapan PTKDN ini sebenarnya harus tergambar di perencanaan pengadaan. Di manakah di perencanaan pengadaan ketika SKPD, bukan OPD lagi nama baru dari OPD lagi, kembali menjadi SKPD Ketika SKPD ataupun kementerian lembaga lainnya di pemerintah pusat menyusun Renjaka, menyusun RKA, RKKL sudah menggambarkan setiap belanja yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri sudah mengandung komponen BMP atau TKDN itu sendiri Jadi BMP ini sendiri berkaitan dengan relaksasi ataupun kemudahan dari pemerintah Indonesia apabila berinvestasi di Indonesia. Sehingga diberikan BMP 15% dari 25% TKDN-nya. Ini sudah muncul. Nah, APIP dalam hal ini memang sudah di tahapan itu melakukan review RKA SKPD Kementerian Lembaga. Nah, ini tugas APIP pada saat perencanaan. Yang kedua adalah di persiapan pengadaan juga PPK PPK berdasarkan dokumen perencanaan dari PA atau KPA melakukan persiapan memastikan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja bila itu konsultan. Spesifikasi ini kan berkaitan dengan 3 jenis pengadaan, yaitu pengadaan barang, pengadaan konstruksi, dan jasa lainnya sedangkan KK itu jasa konsultan. RAB, jadi RAB juga memastikan RAB ini untuk kategori pengadaan swakelola sedangkan HPS ini untuk pekerjaan yang melalui penyedia Jadi itu RAB-nya, apakah komponen di dalam RAB tersebut sudah diuraikan komponen dalam negeri atau TKDN-nya. Pokja yang memuat, Pokja juga memuat TKDN dalam dokumen pemilihan atau seleksi. Itu di persiapan pengadaan dan persiapan pemilihan. Nah, di tender itu sendiri Pokja melakukan evaluasi dokumen
dokumen penawaran berdasarkan data buku TKDN, cek inventarisasi daftar barang dan jasa, dan perhitungan TKDN. Nah, pokoknya mengevaluasi apa yang dia evaluasi penawaran penyedia, ya apakah sudah mencantumkan TKDN sesuai yang disyaratkan oleh PPK pada saat dipersiapkan pengadaan. Bahkan sudah dicantumkan oleh PA atau KP pada saat di perencanaan pengadaan itu sendiri. Selanjutnya adalah pelaksanaan pekerjaan, ya. Pekerjaan juga yang memastikan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan penawaran atau dalam kontrak, ya. Apa yang dia tawarkan, bahwa dia mampu menampilkan setiap jenis barang atau jasa 60% misalnya, itu ya harus sesuai, ya harus sesuai antara rencana atau kontrak dengan realisasi. Nah, PPK tugasnya memeriksa, mencatat, mengumpulkan, namun gitu antara data antara kontrak dengan capaian TKDN itu sendiri. Ini yang menjadi banyak kelemahan di daerah, ya. Jadi memang sudah saatnya APIP tidak berpangku tangan untuk mengawal komitmen ini, termasuk juga aparat penegak hukum, ya, karena memang aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan memang di Impres nomor 2 tahun 2022 Presiden sudah mendorong, ya, untuk mengawal, ya, penggunaan produk dalam negeri, ya, sehingga tidak terkecuali itu semuanya itu. Yang terakhirnya serah terima, ya, penyedia juga menyerahkan pekerjaan sesuai kontrak, ya. Mereka penerima sesuai capaian TKDN dan APIP melakukan pengawasan pencapaian TKDN. Nah, kita bisa lihat, ya, apa yang saya sampaikan tadi di data sirup, ya, di data sirup. Bisa kita buka sirupnya LKTP, ya, sirup LKTP, cari nama paket, ya, ini alamatnya. Sudah ada menu yang disiapkan oleh sistem di LKTP, yaitu menu apakah produk dalam paket tersebut, misalnya di Kota Kendari, ya, saya itu belajar jasa tenaga kerja, kerja saya tersebut jam dan urai pekerjaan demikian, produk dalam negeri atau tidak, itu sudah terway di sirup, ya. Selanjutnya, bagaimana kita mau mengecek, ya, produk itu berapa nilai, ya, berapa nilai TKDN-nya yang memenuhi syarat, ya, minimal paling sedikit 25 dan BMP-nya, ya, 15 berarti 40. Nah, di sini sudah, ya, di sini sudah kita lihat, ya, kita masuk di laman, ya, tkdn.kemenperi.id, ya. Jadi ini tampilannya. Nah, di sini akan muncul cari di menu sertifikat. Nah, di sini ada kategori apa dicari, perusahaan, merek, ya, kata yang dicari, produk apa, gitu. Ini tata cara kita memeriksa TKDN. Nah, ini akan tampil misalnya laptop, ya, kita mencari laptop, Acer, nilai TKDN-nya 21%,56. Perhatikan dari aspek peraturan itu kan dituntut, ya, 25%, BP-nya 15%. Syarat BMP, tapi unsur komponen dalam negerinya 20% itu tidak tercapai. Nah, bagaimana cara menghitung, ya? Jadi materi saya di bulan Juli secara offline ini saya kasih gambaran konsep perhitungan TKDN, ya. Jadi produk dalam negeri, ya, untuk mengetahui produk dalam negeri ada tiga garis besar yang saya gambarkan tadi. Apakah barang dan jasa itu yang dikerjakan, dirancang, diproduksi itu berinvestasi di Indonesia, berlokasi Indonesia atau berproduksi Indonesia. Jadi proses produksi atau pengerjaan dimungkinkan menggunakan bahan baku dan impor, ya. Kita ketahui barang apa saja atau komponen apa saja, ya, mengandung impor. Ya. Tentu tidak semua komponen di HP kita, di laptop kita misalnya, sekalipun produk dalam negeri, ya,
buat, berlokasi. Tidak menutup kemungkinan bahan bakunya atau komponennya dari impor sebagian. Misalnya prosesor. Ya. Itu belum ada produk prosesor yang ada di Indonesia. Jadi memang ini pendekatan perhitungan. Yang kedua ya, konsep perhitungannya, identifikasi produk lebih awal agar tidak keliru yang mengimplementasikan TKDN ya. Jadi sebenarnya identifikasi produk itu ya barang atau jasa ya, barang yang diserahkan atau dari user atau barang yang berfungsi sebagai alat kerja, jasa, layanan dan tetap milik kejadian. Jadi untuk mengetahui komponen dalam negeri atau tidak, maka kita lihat ya ketentuannya. Ketentuan KDN ya, komponen dalam negeri garing komponen luar negeri. Ya barang atau material jadi yang ditreatment sebagai original of country, artinya negara asal. Yang kedua jasa atau kerja yang ditreatment diperlakukan sebagai origin of country, yang negara asal juga atau pemilikan. Nah penentuan preferensinya ya sudah diketahui ya berdasarkan. Nah bagaimana konsep sebenarnya perhitungan TKDN. Misalnya tender kerjaan 2 unit pompa dan tender sewa 2 unit pompa. Apakah dia pengadaan barang, penyewaan, atau tetap pengadaan barang? Nah itu kita harus pastikan. Harus pastikan apakah dia kategori sewa, ya kita ketahui kategori sewa, ya. Termasuk jenis pengadaan jasa lainnya, sewaan, maka kita bisa tempatkan ya untuk penyewaan ini ya penyewaan termasuk jasa lainnya. Kita lihat lagi apakah produk itu produk dalam negeri atau luar negeri gitu. Memang perhitungan TKDN ini tidak sesederhana dalam aplikasi yang sudah ada yang beredar sekarang. Memang dibutuhkan sedikit perhatian ya untuk fokus untuk pengembangan jasa. Yang selanjutnya kayak seperti reservation ya. Jika penyedia melakukan fabrikasi dan menyiapkan materialnya, jika penyedia hanya melakukan fabrikasi dan material dari user. Nah, itu apakah termasuk di barang atau jasa? Termasuk juga apakah kategori origin country of origin. Itu jadi itu dipastikan ya, dipastikan jenis-jenisnya. Nah, konsep perhitungan TKDN itu sendiri ya, barang dan jasa itu dari biaya produk. Berapa biaya produk? Gabungan ya, produk komponen dalam negeri, kerja dan alat kerja. Jadi intinya adalah gabungan ya, dari material, alat kerja dan alat kerja. Ya. Jadi itu kita lihat kalau barang ya berarti produk itu sendiri. Gitu. Jadi TKDN ya KDN dibagi komponen dalam negeri tambah komponen luar negeri dikali 100. Nah kita harus tahu juga ya bagaimana menentukan TKDN itu sendiri. Dibuat di mana ya? Umpamanya material ya, material itu pabrikan kah ataupun komponen ataupun bahan bakunya di mana ya? Di mana dibuat gitu? Dibuat di dalam negeri. Ya, kalau dibuat di dalam negeri, produk di dalam negeri pasti 100% ya. 100%. Meskipun kepemilikan saham ya, kepemilikan saham material itu ada unsur asingnya. Jadi 0% ya dikurang TKDN dengan lebih kurang 100%. Jadi material ini dilihat dari di mana asal, yang kedua di mana siapa pemiliknya, ya, siapa pemiliknya, diproduksi di mana. Dibuat di luar negeri ya pasti 0% ya. Berarti negara asal ya, negara asal. Yang kedua tenaga kerja, ya, tenaga kerja kalau TKDN-nya dari asing semua, ya, maka dia 0%.
Kalau sebagian dari asing, sebagian dari dalam negeri ya ini ya, itu akan dihitung berdasarkan persentase. Jadi TKDN itu berdasarkan persentase. Jadi itu. Jadi alat kerja juga sama negara asal dan kepemilikan. Nah, bagaimana peralatannya? Peralatan itu sendiri yang saya disebutkan ya. Apakah dibuat di dalam negeri, pemilik sahamnya dalam negeri, ada persentase pemilik saham orang asing, maka ya rumusnya adalah dalam negeri tambah luar negeri tambah persentase sahamnya. Bagaimana kalau dibuat di luar negeri? Ya, dibuat di luar negeri, tapi diproduksi ya, atau pemilik sahamnya orang dalam negeri, orang Indonesia, dan ditambah komponen dalam negeri dan luar negeri. Yang selanjutnya kita menghitung alat kerja komponen ya. Ini nanti kita kasih contoh ya contohnya. Untuk TKDN alat kerja ya, pabrik, tabung gas, LPG, PT ABC dan kepemilikan saham 50% ya dalam negeri. Asing 50%. Memiliki 3 mesin yang diproduksi. Made in Jepang di depresiasi 500.000, mesin Cina ya 100.000 dan mesin Indonesia 200.000. TKDN-nya 50%. 50% dan 87%. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang sebelum ini pendekatannya ya. Ini pendekatannya ya. Pertama kalau komponen dalam negeri ya. Komponen dalam negeri berarti 100%, dari luar negeri 70%, ya ada dalam negerinya. Dalam negeri dan luar negeri ya 75 kali saham ya. Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komponen dalam negeri ya. Karena kepemilikan sahamnya itu sendiri, ya. Tapi diproduksi di Indonesia. Sehingga bisa ditambah 25% ya. Itu tergantung komposisi saham ya, yang sudah ada disepakati. Sama juga pabrik tabung gas LPG ya, statusnya penanaman modal asing, kepemilikan saham 70%, dalam negeri 30% asing, memiliki produksi made in Jepang sama ya, Cina 100, Indonesia 200. Nah, kenapa dia lebih tinggi ya? Kenapa dia lebih tinggi? Dia 70%. Ya, karena memang ketentuannya 70%. Saham dari penanaman modal asing sendiri sama juga dengan ini 50%. Jadi kita lihat kepemilikan sahamnya. Jadi tidak sederhana kita katakan dia produk dalam negeri tersebut sesuai dengan syarat ya 25%. Harus diteliti lagi, diasesmen lagi terhadap komponen ini. Ya dia produksi ya barang, jasa dan gabungannya. Jadi komponen luar negeri sudah sama tadi penjelasannya. Nah, TKDN barang ya. Jadi barang ini sebenarnya untuk mengetahui barang itu ya. Pasti kita lihat rumusnya ya. Biaya komponen dalam negeri pada barang dibagi biaya barang jadi kali 100. Nah, komponen dalam negeri ya penggunaan bahan baku ya biaya material bahan bakunya, tenaga kerja langsung ya. Nah, tenaga kerja langsung ya tenaga kerja ya bekerja untuk memproduksi barang tersebut. Nah, tenaga kerja tidak langsung juga seperti manajer, seperti mandor, biaya mesin dan biaya umumnya. Ini ya, jadi kita cara menghitungnya ya, tentu beberapa biayanya ya dibagi komponen dalam negeri. Inilah
TKDN barang ya. TKDN barang. Jadi cara hitungnya sangat mudah ya. Tapi untuk mencantumkan nilai material itu kita harus melihat invoice ya, ataupun daftar belanja ataupun uraian pembentuk harga produksi. Nah, TKDN barang juga ya, perhitungan TKDN barang, ya, jenis barang misalnya kursi ya, kursi plastik tidak sama kursi kantor ya, galvanis tidak sama pipa ya. Jadi jenis barang merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku material yang sama. Jenis barang. Perhitungan TKDN barang ditelusuri sampai tingkat kedua yang dihasilkan produksi dalam negeri. Jadi barang tingkat dua ini artinya apa? Kalau ada tingkat agen ya, tingkat agen atau distributor yang membuat, bukan di tingkat pabrikan. Tingkat dua ya, barang tingkat dua adalah barang yang merupakan bahan baku material dari barang tingkat satu. Jadi itu satu kesatuan. TKDN tingkat barang tingkat dinyatakan 100%. Ya, harus kita lihat regulasinya. Apabila barang tersebut, ya, barang tingkat 2 itu diproduksi di dalam negeri, itu bisa 100%. Ya, kalau di barang tingkat 2 itu diproduksi dalam negeri. Nah, artinya pabrikannya atau materialnya atau bahan bangunannya di luar negeri, tapi ketika diproduksi dalam negeri bisa 100%. Biaya barang tingkat 2 di bawah 3% dari biaya produksi tingkat 1. Akumulasi biaya seluruh barang tingkat 2 sebagaimana masuk di huruf B itu maksimal 10% dari total biaya tingkat 1. Apabila dalam penelusuran tingkat 2 terdapat komponen yang dari barang tingkat 3 dibuat di dalam negeri, TKDN komponennya dihargai 100%. Ya, jadi di level pasar itu sendiri memang ya ada tingkatan berdasarkan level atau strata pasar ya. Ada pabrikan, ada distributor, ada agen ya. Kalau sama ya perhitungannya. Bagaimana jasa ya? Jasa juga ya komponen dalam jasa penggunaan jasa sampai akhir penyerahan. Dia memanfaatkan tenaga kerja, tenaga ahli, alat kerja dan perangkatnya. Jadi biaya jasa ini ya biaya terpakai. Tenaga kerja, jasa konsultan dan lain-lain. Nah, TKDN jasa juga ya, biaya komersil dan biaya jasa ya, biaya operasional, keuntungan ya. Jadi keuntungan ini tidak dihitung sebagai TKDN ya. TKDN dan biaya jasa. Biaya terpakai, tenaga kerja, konsultan dan jasa. Soal biaya jasa sampai di material onsite ya, di biaya jasanya. Komponen jasa ya. Jadi yang tidak dihitungnya overhead, keuntungan, BPN tidak. Ini termasuk komponen jasa ya, biaya produksi, jasa, fasilitas, tenaga konsultan dan material terpakai. Jadi jasa pun juga ada material terpakainya. Ya. Artinya misalnya jasa konsultan menggunakan laptop ya, atau menggunakan kertas untuk presentasi atau mencetak. Itu juga ada material terpakai. Jadi, ya, TK jasa sama ya ketentuannya. Jadi jasa itu jasa arsitektur, jasa sewa. Nah, seperti penjelasan tadi bahwa ada penyewaan pompa tadi, berarti dia termasuk jasa sewa. Nah, TKDN jasa ini ada rumus ya, rumus ya 384 ya, 38 salah harusnya 38. 3850 ya kali 100% ya. Jadi diubah berarti made in ya. Jadi materialnya ini material yang digunakan misalnya ya, di Indonesia dimiliki biayanya 100 ya. Kita pada memiliki 75 ya. Nantinya masih 250. 250 ini ya berarti biaya yang timbul, termasuk juga dalam negeri biaya yang timbul terhadap produk jasa misalnya.
jasa desain, WNI 300 misalnya. Tenaga kerja WNI, kalau WNI pasti bahwa dia berdasarkan status kewarganegaraannya, kalau dia WNI atau WNA. Kalau WNI warga negara Indonesia berarti TKDN-nya, ya TKDN-nya adalah 100%, maka dikali lah, maka 3.000 ya, 3.000. Komponen luar negeri nol, karena dia WNI. Perusahaan airline ya, airline ini sama 100. Ternyata airline ini ya mungkin ada komposisi pemilik saham lain, sehingga sekalipun dia 100 nilainya, komponen dalam negeri lebih tinggi dibanding komponen luar negeri. Jadi perhitungannya sama ya, komponen dalam negeri total dikali 100 ya, dikali 100, 432 juta dibagi 540 juta kali 100 ya. Jadi 73%, 79,63%. Jadi juga ada TKDN bangunan. TKDN bangunan juga demikian ya, hitungannya. Ya, sudah termasuk bahan baku, orang, ya, alat kerja ya. Jadi sudah satu kesatuan. TKDN bangunan ya, yang merah ini pajak juga sama tidak dihitung ini. Jadi kalau untuk kontrak atau kontrak gabungan ya, biaya operasional barang dan jasa ya, biaya gabungan barang dan jasa, biaya barang dan jasa. Jasa personil, alat kerja, konstruksi. Kalau barang material atau material terpakai ya, atau pasar. Jadi untuk pajak dan keuntungan dan biaya tidak langsung ini dia tidak dihitung sebagai komponen. Misalnya ya pekerjaan konstruksi ya, gabungan ya, contohnya. Ini sudah biasa kita lihat ya. Ya. Jadi kita lihat ya, jumlahnya saja 62 juta ya. Tentu kan DPP dihapus ya. Jadi sama ya, kalau kita harus periksa menyusun PPK atau di perencanaan pengadaan pada saat menyusun RKA sudah ada KK ataupun spesifikasi ataupun pradesain termasuk juga RAB atau prakarya biaya sudah tersusun ya, sudah tersusun ke misalnya pekerjaan persiapan ya, biayanya ya 375.000 ya, TKDN-nya ada 20%. Apa saja pekerjaan persiapan sampai TKDN-nya 30% ya, 80%. Pekerjaan fondasi demikian ya, fondasi bertemu tulang dan sebagainya ya. Jadi ini rumusnya ya, bisa diikuti saya nanti kalau ingin mengetahui berapa komponen dalam negeri ya. Ini pembagiannya tidak beda ya. Nah, untuk memastikan ya, kan bisa dicek ya, bisa dicek siang dan malam satu hari selama 1 bulan ya. Kalau duduk di depan laptop kita di TKDN kemenperin.go.id. Jadi hampir sebagian material ataupun barang ya, barang yang ada di website tersebut belum mengcover perhitungan TKDN dan BMP-nya. Maka yang dilakukan oleh PPK, yang dilakukan oleh Pokja pemilihan pada saat klarifikasi, evaluasi penawaran ya, maka harus ada bukti dukung ya, didukung kayak material, invoice, struktur kerja, alat kerja, bukti kepemilikan. Jadi dokumen-dokumen inilah yang bisa memastikan bahwa barang tersebut mengandung apa, komponen dalam negeri atau komponen luar negeri. Selain dari mungkin ada inventarisasi barang yang sudah kita siapkan ya, inventarisasi barang dan jasa yang kita sudah ada ya, database ataupun sertifikat Kementerian itu sendiri. Ilustrasi ya, benar objek. Jadi pajak tidak dihitung gitu. Harga jual misalnya 100.000 ya. Penjualan harga pokoknya ya, harga pokoknya ya. Jadi tidak dihitungnya di akumulasi pemasaran. Harga pokoknya adalah
sebenarnya 75.000. Tapi itu sudah termasuk biaya komersil, pemasaran dan administrasi. Nah, pemilihan penyedia ya, preferensi harga adalah insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia ya, berupa kelebihan harga dalam yang diterima ya, yang dapat diterima. Preferensi harga diberlakukan untuk pengadaan jasa yang nilai HPS-nya paling sedikit 1 miliar rupiah. Jadi penerapan preferensi harga ini ya untuk ketentuan 1 miliar rupiah ya, 1 miliar rupiah ke atas barang dan jasanya. Khusus bicara preferensinya, ya preferensinya. Ini berbeda dengan kalau pengadaan di bawah 1 miliar. Pengadaan di bawah 1 miliar tentu tidak pakai preferensi, ya, insentif ya. Tapi tetap kita hitung TKDN-nya itu sendiri ya. Jadi tidak terpakai. Ini proses seperti proses dalam hal pengadaan barang jasa ya. Saya beri contoh. Demikian ya. Jadi rumusnya ya, preferensi hanya diberikan sebesar 25% untuk produk paling sedikit. Ori, kaki Ori itu kotor semua, sampah dan tumpah di bawah semua. Ya, salahnya ya ada. Jadi preferensi ini yang sebagai insentif ini diberikan 25% untuk produk yang memiliki TKDN paling sedikit 25%. Jadi preferensi harganya itu diberikan 25%. Ya. Rumusnya sudah ada ya. Sudah ada untuk preferensi ya 0% TKDN dikali preferensi harga. Jadi TKDN-nya berapa dikali preferensinya sama dengan harga penawarannya. Kita masih di hitungan. Nah, untuk pada saat tender itu sendiri ya, tender di form daftar kuantitas dan harga memang sudah ditetapkan ya di SPSE 4.5 ya, 4.5 sudah ada ya, nilai TKDN dibentukkan. Dan itu ya akan diisi oleh penyedia ya dan dievaluasi oleh Pokja. Nah, evaluasi penawaran ini ada 4 garis besar. Evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, ya, dan evaluasi teknis dan evaluasi harga. Evaluasi teknis ya, evaluasi teknis itu sendiri. Salah satunya ya akan melihat ya TKDN berdasarkan klarifikasi atau bukti dukung. Termasuk juga evaluasi harga ya, klarifikasi penahan TKDN dengan TKDN yang terdapat PTK ya. Jadi ketika kita lihat klarifikasi penawaran, ya, penawaran penyedia apakah memuncul berapa persentase TKDN-nya. Nah, gitu cara hitungnya ya. Gitu cara hitungnya. Jadi misalnya setelah di tender LPSE ya masing-masing kabupaten kota pada sebelum memasuki evaluasi administrasi kualifikasi dan harga dan pembuktian kualifikasi maka sistem di SPS secara otomatis akan mengoreksi penawaran penyedia ya, untuk memastikan perkaliannya benar ya. Jadi di sistem ya. Jadi PT asal tender ya. Dalam barang sudah ditetapkan TKDN-nya ya harus dipenuhi ya, harus dengan kalau TKDN-nya 55% maka preferensinya 20%. Yang penawaran penyedia ya. Jadi ini preferensinya. Nah, penawaran penyedia di TKDN ya, ada yang tawarkan 55%, ada 60%. Bagaimana hasilnya ya sesuai rumus yang sudah paten ini ternyata hasil evaluasi akhir ya, PT asal tender ini ya
kita memenuhi syarat ya. Tapi nilainya berubah. 7 miliar ya, 207 sekian. Akan tetapi TKDN-nya kecil, maka pemenangnya sebenarnya harus PT Uang Muka saja gitu. Karena kenapa? Dia punya TKDN yang ditawarkan 67% dengan catatan kalau hasil klarifikasi dari Pokja kepada penyedia itu bisa dibuktikan ya, seperti sertifikat TKDN-nya ataupun bukti-bukti belanja atau bukti invoice ya, ada ya hasil survei mereka sendiri. Jadi memang penyedia itu harus punya database terhadap harga, sehingga ketika menawarkan TKDN yang sudah ditetapkan oleh PPK maka harus siap dilakukan klarifikasi oleh Pokja, sehingga hasil penawarannya berdasarkan nilai TKDN yang ditawarkan lebih tinggi. Kalau konstruksi juga sama demikian ya, berdasarkan nilai TKDN yang tinggi. Sama perhitungannya, fungsi sama, bisa diikuti saja evaluasi. Pembuktian kualifikasi yang Pokja pejabat dapat mengklarifikasi terhadap kebenaran TKDN membawa bukti sertifikat dan bukti lain yang sah. Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga yang terendah menurut hasil evaluasi akhir. Apabila hasil evaluasi akhir sama penawar, maka dia yang terbesar ya, yang terbesar TKDN-nya. Pemberian preferensi harga tidak mengubah kesatuannya untuk Pokja untuk keperluan perhitungan komponen barang sendiri. Jadi diperhitungkan ya, jadi diperhitungkan dalam hal di mana diperhitungkan setelah evaluasi harga penawaran yang telah di harga penawaran ya, diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi syarat administrasi dan teknis. Ini ya kita mengaudit saja. Jadi ini kertas kerja saja untuk memastikannya para auditor komponennya apa ya, uraiannya ya, komponen dalam negerinya totalnya berapa ya, komponen dalam negerinya, bukti fisiknya ya, bukti fisik itu kita harus meninjau lapangan ya, memastikan benar tidak antara kontrak dan fisik, termasuk dokumen ya, dokumen bukti material pembelian barang, asal barang dan lain-lain itu harus ada. Jadi auditor atau pengawas bisa memastikan apakah memberi kesimpulan ya, bahwa penggunaan produk dalam negeri yang untuk pekerjaan ini dalam hal ini kontraktor yang sudah menjadi komitmennya pada saat ini untuk mencapai misalnya 67% sudah tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai akan menemui sanksi. Nah ini sanksinya ya. Jadi sanksi kita lihat di PP 28 2018 ya, pengawas atau sanksi. Terkait sanksi ya, kalau untuk produsen barang atau penyedia ya pasal 107, pejabat pengadaan atau Pokja 100 ya 107, lembaga verifikasi 100. Nah, sanksinya itu tadi 106 administrasi, pencabutan, penunjukan lembaga verifikasi dan peringatan tertulis. Lembaga verifikasi yang diakui oleh kementerian ya, dari itu adalah PT Surveyor Indonesia, PT Surveyor Indonesia dan Sekofindo. Jadi itu lembaga yang diakui yang sudah berkontrak dengan Kemenperin. Sanksinya juga demikian, sanksi kepada pejabat pengadaan ya, tertulis, administrasi, pemberhentian, ya. Denda juga distor ke kas negara. Jika tidak dilaksanakan dilakukan pemberhentian. Jadi dendanya ya, denda administratif itu 1% dari nilai kontrak pengadaan jasa dan paling tinggi 500 juta rupiah. Jadi negara bisa panen ya atas denda karena ya kira bahwa tidak diterapkan hampir sebagian di Indonesia Raya ini tidak diterapkan penggunaan produk dalam negeri. Ya, selama ini masih abai terhadap penggunaan produk dalam negeri. Padahal sanksinya juga yang cukup fantastis ya 1% dari nilai kontrak atau paling tinggi dengan paling tinggi 500 juta rupiah ya. Itu sangat tinggi, sangat fantastis sekali.
ini untuk tahun 2018 ya, peraturan 2018. Jadi 500 juta ini bisa dikonversi dengan hitungan present value ya, present value untuk menghitung angka 500 juta itu tahun 2022 ini sudah setara apa? Apakah sudah 1 miliar, sudah demikian. Itu bisa melakukan pendekatan itu. Jadi ada dendanya. Ya, sanksi kepada produsen, denda ya, PDP, pemerintah daerah, 30 hari, administratif, ya pengurangan pembayaran selisih TKDN 30% ya, kali nilai barang impor, daftar hitam, pencabutan sertifikat TKDN ya, jauh bisa yang mengesahkan. Ini sanksinya, ya, sanksinya progresi harga dan lain-lain. 105 ya, sebelum tadi 6. Nah ini tadi ketentuannya, denda sanksi administrasi ya di pasal 107 ya. 1% dari nilai kontrak ya, dengan paling tinggi 100 juta ya, pemberhentian dari pejabat pengadaan ya, atau panitia. Terima kasih, mari kita diskusi. Ini sekedar sharing. Itu saya serahkan kepada moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam ini. Mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian, untuk sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi mengenai materi malam ini yang disampaikan oleh narasumber, silakan untuk raise hand dan bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, mungkin langsung saja pertama Bapak Tri Nugroho, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Aziza. Cek. Izin Pak Kurniawan. Cek. Apakah terdengar? Iya Pak, kedengaran Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan ini menarik nih Pak Kurniawan, lagi viral banget TKDN nih. Pokja nih Pak, karena posisi saya sebagai Pokja. Memang kita ingin menerapkan TKDN, tapi pada sisi PPK ternyata pada saat review ada beberapa PPK misalnya menolak untuk menerapkan TKDN, dan ketika kita pengen menerapkan dalam konsep sampai dengan akhir HEA atau harga evaluasi akhir, kan kita basicnya adalah dari PPK ya Pak, ketika menyusun perencanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang memuat mencantumkan nilai TKDN. Nah itu kesulitan kita di situ yang pertama tuh, TKDN-nya itu tidak pernah diberikan nilainya gitu kan dari awal. Itu bagaimana sih sikap kita nih Pak terhadap PPK yang seperti itu gitu kan, dalam arti ketika mengajukan proses permohonan tidak mencantumkan nilai TKDN, padahal ketika kita cross check secara langsung ada gitu. Itu bagaimana Pak kita menyikapinya tuh Pak? Ya, baik Pak Tri ya. Jadi posisi Pokja kan berdasarkan spesifikasi teknis ya, atau KK yang ditetapkan oleh PPK itu sendiri ya. Sehingga dari dasar itulah nilai TKDN preferensinya menjadi bahan untuk melakukan evaluasi dalam dokumen pemilihan. Nah, di tahapan ya, jadi di tahapan persiapan pengadaan kan PPK menggunakan Pokja ya, Nah, Pokja harus menyarankan kepada PPK. Nah, menyarankan itu tidak hanya ucapan ya, harus dituangkan dalam kertas kerja. Kertas kerja Pokja bahwa kami sudah menyarankan kepada PPK, apalagi kalau PPK dari sebagai PA atau KPA itu sangat, kalau dia ikuti ya, berarti Pokja sudah bisa proses. Kalau dia tidak ikuti ya Pokja tetap proses. Artinya apa? Mitigasinya adalah bahwa Pokja sudah menyampaikan kepada PPK bahwa kami sudah menyarankan demikian, sehingga Pokja terhindar dari pemberhentian jabatan termasuk denda terhadap PP 29/2018 itu. Jadi tergantung niat kita mau terapkan, kita sampaikan. Kalau dia tidak laksanakan PPK,
pokoknya tidak mungkin mencantumkan preferensi harga dan TKDN karena kewenangan itu melekat pada PPK itu sendiri. Pokoknya cuma disuruh masak lah istilahnya ya, masak yang baik. Ini menunya ya. Kalau menunya dikasih resepnya maka pokoknya kan tidak memasak dengan baik juga. Yang penting pokoknya sudah menyarikan kepada owner ya, owner saya pakai masak yang dituangkan dalam kertas kerja. Ya, jadi memang tidak sederhana ya kita menghitung TKDN ya, karena memang ya cukup rumit ya. Ya, apa yang di aplikasi sekarang ini yang beredar, yang sudah dibangun oleh sistem itu tidak menggambarkan. Zoom yang kita pakai ini TKDN-nya 0%. Kan dari luar negeri ini. Iya Pak. Ini Zoom KDN-nya 0% ini. Luar negeri ya 100%. Gitu. Jadi sudah jelas bahwa Zoom yang kemarin tentang sosialisasi itu jelas komponen luar negeri ya 100%, tidak KDN-nya 0%. Karena kita memiliki produk luar negeri ini Zoom ini. Ya kan? Itu. Jadi memang harus ada aplikasi ya dibuat bahwa selain Zoom itu sendiri ya ada aplikasi yang ada komponen dalam negerinya. Dalam negerinya. Iya. Gitu Pak Tri. Iya, boleh lanjut nggak nih Pak Guru nih? Boleh nggak nih Pak? Silakan. Oke. Boleh lanjut ya Mbak Ziza. Terkait dengan preferensi harga, ada banyak hal yang harus saya diskusikan sebenarnya Pak. Saya BIMTEK-nya jauh sih Pak di sana ya Pak. Kalau di Jakarta saya ikut Pak. Tentang preferensi harga nih Pak. Kan baik jasa konstruksi ataupun barang, itu kan rentangnya maksudnya maksimal 25% dan 7,5% untuk konstruksi. Nah, itu berarti harus ditetapkan oleh PPK atau bagaimana tuh Pak? Ya, ketentuan itu kan PPK ya. Kewenangan untuk menentukan preferensi itu PPK, preferensi harga ya. Termasuk juga nilai TKDN. PPK. Jadi kalau PPK tidak tetapkan, maka bagi Pokja tidak melakukan evaluasi karena tidak ada bahannya gitu untuk melakukan evaluasi. Untuk itu memang yang penting Pokja sudah menyampaikan bahwa harus ada TKDN ini, ya kita harus sampaikan di rapat persiapan pengadaan. Pokja juga harus mau menyampaikan itu harus ada dasarnya kok. Setelah saya cek di toko, saya cek di Kemenperin, ternyata ada Pak PPK aja, ada komponen dalam negerinya ini. Kenapa tidak ada persyaratannya, persyaratan teknisnya? Jadi itu termasuk persyaratan teknis. Demikian Pak. Baik Pak, berarti nilai 25 dan 7,5 itu kan rentang atau memang sudah tertuang langsung ya Pak? Maksudnya 0 sampai 25. PPK bisa saja menentukan preferensi harganya diberikan 20% karena bahasanya maksimal ya Pak. Bisa seperti itukah Pak? Ya, maksimal. Atau 25 secara utuh ditetapkan saja 25 gitu misalnya PPK menetapkan. Ya, untuk TKDN barang itu kan maksimal 25% ya. Ya, maksimal ya berarti di bawahnya itu bisa lah. Untuk preferensinya ya Pak, untuk preferensi harganya Pak. 25 ya. Betul. Di bawahnya itu rentang ya. Jadi itu rentang, jadi tergantung PPK ya. Kan PPK juga melihat barang tersebut ini kira-kira rasa-rasanya berdasarkan dokumen yang saya peroleh, berdasarkan searching saya di Google, tidak bisa tercapai 25% ini. Ya kan 25%, TKDN kan akan berkaitan dengan preferensi yang diberikan nantinya. Ya. Jadi sudah tetapkan 20% saja, boleh saja karena harus punya keyakinan yang memadai ya bahwa barang tersebut tidak bisa diberikan maksimal 25% itu sendiri. Demikian.
Jadi tidak hanya kira-kira, tapi harus ada bukti terhadap barang tersebut tidak cukup 25% lah PKDN-nya ya. Karena memang komponen dalam negerinya memang rasa-rasanya kalau laptop saya mau mana yang merek HP ya komponen dalam negeri yang saya tadi buka ya di merek Acer itu 15%, ya 15 ya yang di Acer itu yang saya buka di TKDN ya. Jadi saya buka ya 21%. Rasa-rasanya berdasarkan sertifikat merek Acer ini dengan spek yang sudah ada 21%. Ya mungkin saya tetapkan 22%, Pak. Sehingga pasti tidak tersedia ya, tidak tersedia dokumen tersebut. Ya, kecuali PPK punya referensi yang banyak daftar harga barang dan jasa, baik itu di Kemenperin maupun di dokumen lainnya ya, atau inventarisasi atau catatan dari dinas terkait, baru bisa dia tetapkan maksimal 25%. Ya, jadi itu maksimalnya. Jadi memang ketentuan ini mulai Undang-Undang 3 2014, PP 29 2018, Perpres 12 tahun 2001 sampai pengamatan EKPP-nya dan instruksi Peraturan Menteri ya nomor 2 2014 sudah mengidentifikasi bahwa memang tidak bisa tercapai ya, barang itu di atas 25%. Ya, untuk komponen dalam negeri ya, di komponen TKDN-nya ya, masih TKDN. Namun preferensinya bisa diberikan lebih dari itu gitu. Ya, bisa diberikan kalau dia dapat dari di atas 25%. Misalnya ya, karena keterbatasan informasi ternyata hasil pemeriksaan, penelusuran dan dokumen yang terkait di atas 25%. Berarti preferensinya pasti nilai TKDN-nya dia pemenang itu, tapi PPK dibatasi gitu. Tapi kalau ada penawar lebih dari 20%, maka ya tetap klarifikasi ya. Tapi ketika dia lebih dan melebihi dari pemenang lain, penawar lainnya, maka ya dialah the winner ya di tender ini. Gitu. Baik Pak. Baik jelas Pak, jelas banget Pak. Untuk penentuan, mohon izin Pak, untuk penentuan preferensi itu PPK menjustifikasinya per komponen apa total dari ini ya Pak, dari seluruh komponen menjadi nilai total HPS misalnya seperti itu, atau per komponen ditentukan, nanti totalnya ditentukan, dan nanti pada saat evaluasi akhir kita menghitung koefisien preferensinya berdasarkan komponennya gitu. Saya masih agak-agak rancu nih Pak, karena mau nyoba menerapkan. Ya. Jadi total ya Pak. Per komponennya itu kan bisa ditetap per komponen total Pak. Sederhana saja, total saja diberikan ya. Oh baik. Oke Pak. Baik Pak. Oke. Baik. Makasih banyak Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Kurniawan. Semoga membantu ya Pak Tri. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, silakan untuk yang ingin bertanya untuk mengirimkan pertanyaannya di kolom chat seperti biasa. Nanti akan kami sampaikan Pak Kurniawan. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi fungsi POK-nya juga ya, itu harus menghitung materi komponen dalam negerinya ya. Jadi begitu disodorkan di luar dari sertifikat ya, harus menghitung benar tidak penawaran penyedia ini gitu. Komponen tiket komponen dalam negerinya gitu. Jadi itu memang sangat sangat rumit karena
bukti dukungnya dia itu harus kita minta klarifikasinya. Biaya produksinya berapa? Yang saya kasih ilustrasi tadi kayak AP ya, biaya produksi dari komersial, ya kita harus hitung gitu. Sehingga kita bisa pastikan dia dibuat dari mana, siapa pemilik sahamnya. Jadi agak sulit rumit kalau apa ya? Kalau belum ada kertas kerjanya gitu. Jadi harus ada kertas kerja yang sisa kita masukkan saja itu langsung terkonek, Pak. Iya, benar. Nggak sesederhana itu sebenarnya, Pak. Jadinya perhitungan aplikasinya, Pak. Jadi aplikasi yang selama ini beredar yang dikeluarkan beberapa instansi ya saya sebut, saya cuma kata-kata saja, tidak seindah yang dikatakan di aplikasi itu. Karena memang sangat dibutuhkan keyakinan hitung-hitungannya. Jadi yang beredar aplikasi atau yang berbasis web itu ya cuma sekedar ya menyenangkan saja. Jadi kalau kita lihat realnya tidak ya begini ya, sekedar menjaga bahwa kita sudah program dalam negeri lah. Dan itu kan demikian gitu, Pak. Iya, iya. Ya, baik Pak, mungkin jika tidak ada pertanyaan peserta, ya Bapak Ibu sekalian silakan, mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan seputar materi malam ini, yaitu mengenai dengan TKDN, audit evaluasi kerja HIA P3DN. Sambil nunggu yang lain nih Pak Pur, kita diskusi lagi Pak Pur, mumpung bisa ketemu Bapak nih. Asesmen mandiri dari penyedia terhadap TKDN itu secara aturan kan diperbolehkan ya Pak, iya kan? Karena ketika kita bertanya pada saat taruhlah pada kewajaran harga gitu kan, mereka mengajukan TKDN-nya full gitu sampai dengan 90%. Kita tanya nih asesmennya dari mana? Mereka menyatakan mengklaim, saya asesmen sendiri Pak dengan perhitungan versi mereka. Sebenarnya sejauh mana sih Pak itu bisa terklarifikasi sama kita nih untuk menilai dari sisi PPK maupun Pokja Pak? Ya, jadi saya kasih lihat ya. Jadi memang prosesnya itu kita bisa lihat ya di slide ya. Jadi prosesnya itu kita lihatin di sini. Ini bukti pendukung Pak, kontraknya, materialnya, invoice-nya, pemberian material, mengetahui supplier, negara of country-nya, ya, negara asal ya, country of origin-nya, materialnya, mil of sertifikatnya, tenaga kerja, ini saja. Sementara ini Pak, kalau Bapak sudah bisa meminta ini ya sudah bisa lah. Jadi memang kalau untuk bahan ya material ya, seperti material toko ya, material di toko ya tentu kita lihat kwitansinya ya, kwitansi. Pertanyaan kemudian apakah material yang ada di toko ini benar-benar dalam kayak misalnya ya, saya kasih contoh ya, kayak besi ya. Besi kalau Pak Tri lihat di Google ketik saja besi asal Cina, banyak besi asal Cina Pak. Betul. Tapi dijual di toko Indonesia misalnya, di toko ecer gitu. Banyak besi yang tidak ber-SNI, yang dari Tiongkok banyak, tapi dijual gitu. Nah, itu harus ditahu itu, harus ditanya, ini besi Indonesia atau besi Cina ini, atau besi Tiongkok. Karena banyak sekarang produk-produk yang masuk di Indonesia karena memang AFTA ya. Jadi kita ini tergolong AFTA, jadi baik usaha maupun orang bisa keluar dan masuk karena kita terikat di perjanjian regional ya. Antar Asia gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah begitu saja karena kita terikat dengan AFTA. Jadi kita bisa kerja di tempat lain, berusaha tempat lain, orang juga datang ke Indonesia gitu. Jadi akhirnya apa? Kita kayak material besi, banyak material besi yang ada ya dari Tiongkok.
Gitu. Kalau Bapak pergi di toko-toko, ya di Kendari saya kota kecil ini banyak itu material itu. Ya, yang kedua banyak juga ada juga sebagian semen-semen impor gitu. Tapi itu harus dicatat gitu. Makanya PPK, makanya di perencanaan pengadaan ini, di perencanaan pengadaan pada saat menyusun RKA, PPK ini sudah seharusnya survei gitu. Tidak berdasarkan SSA. Kebanyakan juga ya, karena kita terima SSA, tapi dasar di SSA kan pasti dari IKK, Indeks Keuangan Konstruksi atau survei gitu. Jadi ini saja Pak Patri, kalau Bapak mau tahu ya ini saja minta gitu materialnya, invoice materialnya, atau supplier negara asalnya siapa gitu. Bisa saja gitu. Jadi toko ataupun agen ataupun distributor pasti punya riwayat ya, riwayat terhadap barang tersebut gitu, atau year of certificate-nya, macam-macam gitu. Jadi bisa kita lihat. Kalau tenaga kerja tidak susah Patri. Tenaga kerja itu saya lihat identitasnya ya. Kalau dari luar negeri pasti 0% ya komponen dalam negerinya. Tapi dalam negeri pasti 100%. Gitu. Apalagi Indonesia tidak menganut di warga negara ya. Iya. Iya, Pak. Demikian Patri. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Mana ini buktinya? Nah, gitu, nanti dihitung. Gitu. Berdasarkan hitungan-hitungan adalah saya kasih yang lebih rinci ya. Hitungan-hitungan ini apa? Hitungan saya ya. Ini kan ada 5 sheet ini ya. Ini ada 5 sheet. Sheet gabungan ya, jasa, cat kayu ya. Pemasoknya kan harus ada begini. Kertas kerjanya begini Pak. Untuk umumnya gabungan ya, barang dan jasa ya, kertas kerja ya. Begini harus ada ini, PPK harus buat gini. Catnya, pemasoknya berapa 14% ya. Jumlahnya ini kan sudah terotomatis. Jadi tidak sederhana dalam aplikasi yang beredar sekarang itu menyenangkan saja kita. Jadi agak berat ya memang penerapannya, tapi kalau sudah terbiasa maka akan jadi biasa. Gitu Pak Tri ya. Ini kertas kerjanya ya, ini kertas kerja. Ini kan di mana kita tahu ini apa bisa kita cek di TKD, bisa kita cek di bukti pembeliannya kah atau invoice ya. Pemasoknya toko Buana ya. Kita cek di pemasoknya gitu. Jadi memang tidak semua kita bayangkan gitu apa yang terjadi. Oh itu yang anu ya. Yang akan anu ya. Dalam sistem ya, tiba-tiba ada di sirum, ada di data kontrak ya, kan wajib ya di data kontrak ya, di input itu, tiba-tiba dalam negeri 100% atau 70%, iya dari mana itu datanya ya, kan karang-karang saja ya, demikian Pak. Baik Pak, tambah lagi bebannya Pak, aduh. Ya. Bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Masih ada yang ingin bertanya Pak? Betul, Pak. Ada closing statement mungkin Pak mengenai material. Mungkin gitu. Sudah ada bertanya ya?
Aziza, terus aja. Ya, Pak. Ya, terus aja. Oke, baik, Pak. Saya close ya, Pak. Ya, baik. Mungkin itu sudah tidak ada pertanyaan juga dari para peserta, dan itu tadi materi yang sudah dibawakan oleh narasumber kita mengenai dengan P3DN, yaitu audit evaluasi Pokja HEA P3DN, di mana sudah disampaikan poin-poin besar mengenai dengan yang pertama tadi hukumnya, ada yang kedua ada perhitungan P3DN, ada audit P3DN, dan yang terakhir tadi ada sanksi-sanksi. Baik, Pak. Mungkin itu untuk materi malam ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu bahwa materi malam ini merupakan materi terakhir di periode 18. Jadi besok akan kami segera proses sertifikat dan penguploadan materi. Jadi akan kami informasikan di grup. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di periode 18 ini, dan nantikan informasi untuk jadwal dan materi yang akan dibawakan di periode 19. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya webinar di periode 18. Baik itu yang kami sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Begitupun juga dengan kepada semua narasumber kita yang ada di periode 18, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang yang sempat ada di periode 18. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk penguploadan sertifikat atau jika sertifikat sudah dapat di-download, akan kami sampaikan di grup, di semua grup webinar akan kami sampaikan. Mungkin itu nih, akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.